Di taman kerajaan, Yusuf menafsirkan mimpi sang raja. Ia menjelaskan bahwa 7 ekor sapi gemuk dan 7 buah tongkol jagung hijau melambangkan 7 tahun hasil panen yang bagus dan negara berkecukupan. Sedangkan 7 ekor sapi kurus dan 7 buah tongkol jagung yang layu mengering mewakili 7 tahun musim kemarau dan kelaparan. Mimpi tersebut dapat ditafsirkan bahwa selama 7 tahun yang akan datang, Mesir akan kaya dengan hasil panen. Tapi 7 tahun berikutnya Mesir akan tandus dan kering. Terkesan oleh kemampuan Yusuf, Raja menunjuk Yusuf sebagai wazir agung. Posisi yang saat itu sedang kosong dengan meninggalnya suami Zulaikha. Yusuf diberi kekuasaan yang mencakup seluruh daratan Mesir dan diminta melakukan apa saja yang diperlukan untuk memperbaiki keadaan yang diramalkan mimpi sang raja. Wazir agung yang baru itu lantas memerintahkan supaya 2/4 hasil panen selama 7 tahun yang akan datang disisihkan dan disimpan di gudang penyimpanan. Tahun-tahun berikutnya, Yusuf sibuk mengawasi berjalannya rencana yang sudah disusunnya dan berusaha memenuhi kebutuhan rakyat. Setelah 7 tahun, seperti yang diramalkan, kelaparan meluas di seluruh Mesir dan negeri-negeri di dekatnya. Tentu saja, Mesir menjadi negeri satu-satunya yang memiliki pangan yang mencukupi. Utusan disertai upeti datang dari mana-mana, mencari gandum dan tepung. Salah satu rombongan utusan itu berasal dari Kanaan dan terdiri dari 11 orang putra Yakub. Di istananya, Yusuf menyambut saudara-saudaranya dengan sehangat, namun tidak mengungkapkan jati dirinya kepada mereka. Saudara-saudara Yusuf membungkuk hormat kepada Yusuf tanpa prasangka bahwa yang mereka hadapi adalah saudara mereka yang dulu ditinggalkan di sumur. Yusuf mengenang bayangan masa kecilnya dan tersenyum. Kemudian ia memerintahkan agar tas-tas saudaranya diisi dengan gandum dan upetinya dikembalikan. Di dalam tas kakaknya yang paling muda, yaitu Binyamin, diam-diam Yusuf menyembunyikan sebuah cangkir kerajaan. Sewaktu saudara-saudara Yusuf berkemas, pengawal memberitahu mereka bahwa cangkir kerajaan telah dicuri dan tas-tas mereka akan digeledah. Akhirnya, cangkir itu ditemukan di dalam kantong Benyamin. Yusuf sebagai wazir agung memerintahkan agar pencurinya ditangkap sesuai dengan ketentuan hukum. Saudara-saudara Yusuf yang lainnya memohon untuk menggantikan tempat Benyamin dengan salah seorang dari mereka, karena Benyamin sangat disayang oleh ayah mereka. Tetapi Yusuf menolak. Mereka tidak punya pilihan lain kecuali kembali ke Kanaan tanpa Benyamin. Yakub yang kehilangan penglihatannya karena berpisah dengan Yusuf tidak tahan memikirkan bahwa dia juga akan berpisah dengan Benyamin. Dia sangat berduka sehingga putra-putranya yang lain memutuskan kembali ke Mesir dan memohon wazir untuk memaafkan Benyamin. Yusuf yang sementara itu sudah mengungkapkan jati dirinya kepada Benyamin tidak tahan melihat saudara-saudaranya begitu sedih, lalu mengatakan yang sebenarnya kepada mereka dan menambahkan bahwa ia telah lama memaafkan mereka. Dia meminta mereka kembali ke Kanaan dan membawa Yakub ke Mesir, karena ayah mereka tidak perlu menderita lebih lama akibat berpisah dengan putra kesayangannya. Yusuf memberikan pakaiannya yang dulu untuk diperlihatkan kepada Yakub sebagai bukti bahwa ia masih hidup. Ketika kafilah saudara-saudara Yusuf kembali ke Kanaan, Yakub berhenti meratap. Ketika mereka memberikan pakaian Yusuf dan Yakub menciumnya, dia menangis bahagia. Dia hidup, Yusuf masih hidup, Yakub berseru. Benyamin memeluk ayahnya dan menekan baju Yusuf pada wajah ayahnya. Pada saat pakaian Yusuf menyentuh mata Yakub, pandangannya pulih kembali. Dengan hati penuh kebahagiaan, Yakub berangkat ke Mesir.